Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasman Asmunandar, Putra Wijaya Harusuma Diningrat. Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah TKI Polandia yang banyak mengeluh nih Mas Bro. Jadi kenapa TKI Polandia banyak mengeluh? Jadi begini Mas Bro. Jadi bukan karena gaji mereka ngeluh, bukan karena pekerjaan, karena mengeluh, bukan. Kan ada yang mengatakan gaji karena kecil kan Polandia. Gaji ya nggak kecil-kecil banget lah Mas Bro. Di sini gaji lumayan lah. Jika dibanding Malaysia, Saudi, Turki, masih lumayan lah. Terus lagi karena kerjaan. Kalau kerjaan Mas Bro, di mana-mana kerjaan kayak gitulah Mas Bro. Kalau kalian sudah ex Malaysia atau Jepang atau Korea, lebih gila lagi kerja sana. Lebih parah dari sini. Kerja itu bener-bener aduh, ngeri, lebih ngeri. Terus kenapa Mas yang kerja yang orang ngeluh-ngeluh itu? Jadi orang yang ngeluh-ngeluh kenapa TKI Polandia banyak ngeluh itu gini Mas Bro. Sebenarnya TKI itu pernah dibagi dalam 3 kategori lah katanya. Saya pernah baca di grup grup sebelah lah. Jadi gini, ada TKI itu yang kerja keras lah, pantang menyerah, semangat juang lah, ya seperti saya lah. Jadi kerja keras terus gitu. Ada lagi kategori kedua, TKI itu ya biasa-biasa aja lah kayak gitu. Jadi semangat enggak, terus malas enggak lah, setengah-setengah lah. Nah ada di kategori ketiga nih Mas Bro. Jadi yang kategori ketiga yang ini nih, yang ngeluh ini nih, boleh katakan anak mama lah, anak mami, anak manja lah ini. Jadi sangat manja sekali nih. Kategori ketiga itu bisa jadi dia belum berpengalaman atau belum pernah pergi kemana-mana kayak gitulah, tiba-tiba pergi jauh gitu, luar negeri, makanya ngeluh. Dikasih kerjaan begini nggak mau, dikasih kerjaan begini nggak mau, jadi susah lah. Orang-orang kayak gini ya lebih baiknya duduk di rumah, diem lah, sudah diem, duduk di rumah sudah. Yang namanya kerja lah kayak gitulah Mas Bro, di mana-mana juga kerja nggak ada yang enak, berat kayak gitu. Kerja maunya enaknya aja yang susah lah. Di mana-mana kerja sama lah Mas Bro. Saya tuh udah pernah kerja di Malaysia, Saudi, Taiwan, sekolah Indonesia. Ya nggak ada yang enak semua. Semua kerja kayak gitu semua udah. Jadi kalau yang ngelang-ngeluh itu ya memang itu, memang nggak pernah biasa kerja, nggak pernah kerja berat kayak gitu. Jadi pas begitu kerja begini, oh kok begini nih, kok begini. Yang namanya kerja ya begitu. Jadi apakah yang ngelang-ngeluh itu hanya di Polandia aja Mas Bro? Enggak Mas Bro, bukan. Itu kalau yang ngelang-ngeluh di Polandia itu mereka itu baru tahu. Saya tuh denger yang orang mengeluh itu bukan di sini, bukan barang baru itu Mas Bro. Yang ngelang-ngeluh itu bukan barang baru itu. Barang yang sudah lama itu, sudah basi. Boleh dikatakan sudah basi lah. Oh kenapa Mas Bro? Jadi orang yang ngeluh itu, saya waktu di di Taiwan, apakah nggak ada yang ngeluh? Ya banyak yang ngeluh di Taiwan juga. Terus di Saudi apakah nggak ada yang ngeluh? Banyak juga ngeluh. Apakah di Malaysia tidak ada yang ngeluh? Ada juga yang ngeluh. Oke lah, sekarang di TKI itu gaji yang kecil lah. Sekarang kita lari kemana? Ke Korea yang gajinya tinggi lah, Jepang. Apakah tidak ada yang ngeluh? Ada juga yang ngeluh Mas Bro, jangan salah. Di Jepang, di Korea juga banyak yang ngeluh. Ya begitulah Mas Bro. Jadi kita itu kalau nggak terbiasa dengan kerja berat ya kayak gitu, dia akan mengeluh. Kok ini kerja berat, kok ini kerja begini, kok ini kerja cepet-cepet. Makanya dulu itu adik saya sebelum kerja di Taiwan, saya gembleng dulu Mas Bro, gembleng saya Tangerang, narik becak lah, supaya dia kerja keras lah kayak gitu. Dilatih itu. Kan yang yang mau ke Jepang juga, di Indonesia itu kayak ini katanya, harus disiplin seperti ala-ala militer latihannya. Memang gitu, hampir di sana kayak gitu, kerja berat, kerjanya kerja keras kayak gitu. Bagi orang-orang yang belum pernah pergi kemana-kemana, baru lulusan sekolah, dia akan kaget Mas Bro. Mungkin dia akan mengeluh, kerjanya begini nih, kerjanya begini. Ya kayak gitulah namanya kerja di luar negeri Mas Bro, kerja keras lah, disangkanya enak apa. Itu saya kadang-kadang lihat YouTuber di Jepang itu nanti nangis, jadi Korea juga nanti nangis kayak gitu. Ya gitu, kerjanya memang berat. Jadi berat sih enggak kadang-kadang. Jadi kerja itu gimana ya, harus ada gesit lah, cepat, ada kecepatan ya gitulah.
Ya kayak gitu mas bro. Jadi kerja itu nggak boleh loyo-loyo lah kayak gitu. Taiwan, Korea, Jepang itu kerja itu nggak boleh loyo-loyo, nggak boleh, nggak bisa santai, harus kerja tuh bener-bener set 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 set, bener-bener inilah kecepatan. Jadi kecepatan itu diperlukan ya mas bro. Langginas bener-bener set 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 set. Jadi kalau kita santai-santai nggak jadi mas bro. Di luar negeri kerja harus kayak gitulah, harus gimana ya, pokoknya harus cepat lah, kecepatan itu diperlukan. Di Polandia juga cepat, tapi kan ya nggak inilah, memang harus cepat juga, sini juga harus cepat. Tapi kalau di sana di Taiwan tuh waduh ngeri, tambah ngeri lagi tuh cepetnya, harus cepet. Sampai saya tuh kue di kue mungkin kecepatannya masih sampai dia pakai translate, katanya gerakannya astaga. Jadi gerakan terus walaupun hasilnya sedikit yang penting gerakan itu. Jadi gerakan itu diperlukan. Kalau kita ya nggak terbiasa dengan kecepatan ya repot. Itu yang daripada akhirnya perang ngelang. Jadi TKI di Polandia yang ngeluh itu ya bukan karena gaji lah, kalau menurut saya sih. Gaji lumayan lah, masih kurang gimana kerja, masih kurang gimana lah. Gaji dalam 1 bulan dapat 7-8 juta kan. Itu lumayan lah. Bersih-bersih 7 juta dapat lah. Kalau misalnya tanpa overtime, tanpa lembur kayak gitu. Syukur-syukur kerjaan banyak kan. Kerjaan banyak, banyak overtime. Mungkin bisa lebih lagi lah kayak gitu. Ini lumayan. Kalau kita bicara kurang ya kurang terus lah. Jangankan di Poland. Orang kerja di Korea aja masih kurang terus. Orang kalau kita bicara kurang ya kurang terus mas bro, nggak ada cukupnya. Kayak gitulah. Kadang-kadang gaji di Poland nggak seberapa, mending di Korea. Ya semua kalau pengen ke Korea terus di Poland siapa yang kayak gitu. Yang di Korea Jepang lah pusing. Saya di Poland lah udah. Nggak mau kerja mana? Enggak lah, udah di Poland aja mas bro. Saya udah terlanjur apa ya? Sudah terlanjur cinta sama Poland lah, pusing. Jadi orang yang ngelang-lu itu pusing, ribet itu. Ribet masalah gaji, soal kerjaan, soal gaji. Waduh udah dikasih standar segitu ya sudah, mau gimana lagi. Kita itu udah dibilang lumayan lah mas bro, lumayan sudah. Saya tuh boleh dikatakan lumayan itu lumayan. Jadi dibilang besar juga enggak, saya juga nggak pernah mengatakan gaji Poland besar, tapi lumayan lah. Kalau dibilang kecil ya enggak juga, salah juga lah, kecil lumayan. Dari mananya kecil? Jika dibandingkan di Malaysia, Saudi, Turki, Brunei mungkin. Di sini masih lumayan. Gaji itu jangan salah mas bro. Ini saya tuh bicara fakta, sekali lagi bicara fakta bukan data. Kalau data itu mas bro bisa diutak-utik. Kalau fakta itu nggak bisa terbantahkan. Kadang-kadang kalau saya gaji segini sama dengan Malaysia, emang Malaysia gaji berapa sih? Malaysia itu gaji 1.100 sampai 1.200 sudah kayak gitu. Ada lagi yang protes katanya itu gaji kerja pabrik, kerja ya sudah itu gaji. Kerja bangunan itu nggak usah dibangga-banggain lah, pusing saya. Yang kerja bangunan nggak ada enak-enaknya itu. Orang Malaysia itu nggak mau kerja bangunan itu mas bro. Sekali lagi saya tekankan lah, walaupun kerja bangunan besar jangan dibangga-banggain sudah. Yang namanya kerja bangunan juga resikonya tinggi lagi. Saya waktu di Malaysia itu digaji berapa pun saya nggak mau mas bro, bukan saya sombong. Kerja bangunan gak ada enak-enaknya, resiko juga tinggi. Jelas kena panas matahari, udah panas menyengat mas bro, buru-buru ada AC. Jangankan ada AC, panas. Saya kerja di pabrik gak ada AC-nya, nggak mau. Kerja bangunan lagi. Bangunan sehari katanya 150 ringgit. 150 ringgit atau 200. 300 lah satu hari. No, saya nggak mau bro. Resiko tinggi. Jadi saya tuh mau kerja itu yang resiko rendah lah. Ini saya bukannya apa ya, bukan sombong, bukan apa. Ini memang tantangan saya lah. Jadi ini kan sesuaikan dengan kondisi apa ya, fisik saya lah kayak gitu lah. Saya tuh memang dihindari lah kerja di laut, kerja bangunan, kerja kelapa sawit lah. Di sini kan kebun tomat, kerja sawit. Saya nyerah. Mending dari BC Tangerang lah, kayak gitu. Itu gaji sekalipun gaji tinggi saya tidak mau itu mas bro. Kerja di laut, bangunan, kelapa sawit, udah. Jadi bagi kalian yang mau ya oke lah, nggak apa-apa lah. Mungkin kalian fisiknya lebih kuat lah kayak gitu kan. Cuma kalau dibangga-banggain soal gaji kerja di bangunan ya nggak usah lah. Itu kerjanya juga berat, nggak ada orang lain yang mau itu. Jarang-jarang itu.
kalau nggak fisiknya kuat banget gitu mas bro. Jadi harap kalian jangan inilah, jangan apa namanya jangan tersinggung lah kayak gitu. Jadi gaji Malaysia ya segitu standarnya, 1.100 sampai 1.200. Kalau yang gede kan gaji apa, kerja bangunan kayak kelapa sawit kan berat kerjanya juga. Teman-teman saya juga banyak itu yang kerja kelapa sawit tuh, pada lari ke sana lari ke sini, kabur kerjanya berat, sangat ringan lah, resiko juga tinggi kan kayak gitu. Jadi jadi gitulah mas bro. Jadi yang ngeluh di apa namanya kayak pulau yang ngeluh ya itu memang orangnya begitulah, orang yang suka ngeluh. Dia itu nggak berpikir, dia itu nggak pernah apa namanya, nggak pernah tahu orang lain kayak gimana kayak gitu kan. Dia nggak merasakan apa namanya kerja berat kayak gitu. Makanya begitu pas sampai di luar negeri, kayak gini kok kayak gini. Ya nama kerjanya begini. Disangkanya di luar negeri itu duduk manis dapat duit kayak gitu. Mas bro. Jadi kerja di luar negeri memang kayak gitu mas bro, ya harus kerja keras lah intinya. Ya udah, jadi sekali lagi kenapa TKI Polandia yang banyak ngeluh ya kayak gitu lah mas bro. Bukan karena gaji, bukan karena soal kerjaan lah. Memang orangnya itu memang ngeluh. Jadi yang ngeluh itu bukan di Poland aja, bukan di Polandia aja, di Taiwan, di Korea, di Jepang, bahkan di Korea sekalipun gaji tinggi juga ada yang ngeluh. Ada yang ngeluh kalau memang orangnya kayak gitulah, orangnya nggak boleh dikatakan orang ini anak manja lah mas bro, anak mama, anak mami nih, yang ngeluh kayak gitulah. Jadi dia nggak pergi kemana-mana, nggak pernah pergi ke luar negeri, nggak pernah itu. Mungkin bahas kalinya ke luar negeri udah langsung wah begini repot lah. Itu orang tua harus dilatih kerja keras lah gitu, baru kita tahu merasakan bagaimana keras hidup di luar negeri kayak gitulah mas bro. Sudah sekian dulu liputan saya bersama saya Muhammad Rasmuna Aris Munandar, putra Usuma Diningrat, melaporkan dari kota Gorzo Poland. Wassalam. Subscribe, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share mas bro. Susah dingin mas bro. Ini hujan salju semalam tapi sudah berhenti, tinggal saljunya aja nih mas bro. Dingin banget nih. Jadi yang ngelang itu memang orangnya aja yang ngeluh mas bro, itu biasa anak manja. Sebaiknya nggak usah kerja di luar negeri lah, yang ngelang itu. Diam di rumah, duduk manis dah, pusing. Ribet kan. Oke mas bro, wassalam.